Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sarif Hidayat, spesialis jantung pembuluh darah dari Rumah Sakit Umum Dr. Derajat Prawijaya Serang. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai masalah jantung. Baik, penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung pada pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang menembakkan jantung kita. Jadi dia membawakan makanan dan oksigen bagi jantung kita untuk bekerja secara baik. Jadi apabila ada sumbatan akibat darah tinggi, kencing manis, atau kolesterol, maka aliran darah ke jantung akan berkurang. Mungkin awalnya tidak ada masalah, tapi apabila sumbatan itu makin berat, maka barulah timbul keluhan-keluhan seperti sakit dada yang mungkin apabila pertama berat, maka dapat menyebabkan suatu serangan jantung. Baik, jadi ada dua kelompok faktor risiko pada penyakit jantung koroner. Yang pertama yang dapat dimodifikasi, yang kedua adalah yang tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi contohnya adalah pola hidup di mana kita merokok itu harus di stop. Kemudian apalagi kegemukan dapat dikurangi dengan pola diet yang baik, kemudian dengan olahraga. Kemudian apabila kita punya komorbid seperti gula atau kencing manis atau darah tinggi maupun gangguan kolesterol atau dislipidemi, maka dapat diatasi dengan pemberian obat-obatan. Sedangkan untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi contohnya adalah faktor jenis kelamin. Kita tahu bahwa pria lebih rentan mendapati penyakit jantung koroner dibandingkan kaum wanita. Kaum wanita akan mendapatkan risiko peningkatan penyakit jantung koroner apabila telah mengalami menopause. Kemudian faktor usia. Faktor usia kita tahu makin bertambah usia seseorang maka juga akan rentan mengalami penyakit jantung. Dan yang terakhir adalah riwayat keluarga atau family history, di mana apabila ada keluarga kita ya, kaum pria berusia kurang dari 55 tahun atau wanita kurang dari 65 tahun tapi pernah mengalami suatu penyakit jantung, maka kemungkinan ada peran genetik dalam keluarga kita. Baik, jadi telah saya sebutkan sebelumnya, apabila seseorang menderita penyakit jantung koroner tergantung dari derajat beratnya penyempitan pembuluh darah koronernya. Apabila masih ringan mungkin tidak ada keluhan, tapi dengan bertambahnya penyumbatan maka aliran darah makin berkurang, maka akan timbul sakit dada apabila ada aktivitas berlebih, contohnya aktivitas fisik yang berlebih ataupun stressing. Dan apabila semakin berat maka keluhan pun dapat muncul pada saat kita istirahat. Baik, jadi apabila penyakit jantung koroner belum menyebabkan komplikasi berupa gangguan penyakit jantung lainnya seperti gagal jantung, maka tentu kita dapat menghentikan pengobatan. Tapi apabila penyakit jantung koroner sudah menyebabkan gangguan ke organ lain atau jantung, mau tidak mau kemungkinan kita akan makan obat seumur hidup. Dan yang penting adalah faktor risiko atau komorbid yang menyertai. Apabila kita punya penyakit gula, darah tinggi, atau dislipidemi, mau tidak mau faktor-faktor tersebut harus diobati pula dengan pengobatan yang sesuai. Baik, mencegah penyakit jantung koroner cukup mudah. Yang pertama adalah pola hidup. Ubah pola hidup kita, umpamanya kurang geraklah, olahraga sehari cukup setengah jam, seminggu cukup 5 hari. Kemudian apalagi pola makan, usahakan kurangi makanan-makanan yang tinggi garam, tinggi gula maupun tinggi lemak. Perbanyaklah sayuran dan buah-buahan. Lalu pola hidup, contohnya rokok, stop rokok, atau alkohol stop, ya. Lalu kalau memang punya faktor risiko seperti penyakit gula, darah tinggi maupun dislipidemi, obatilah sesuai dengan instruksi dokter. Saya pikir apabila orang tersebut disertai keluhan sakit dada ataupun sesak napas, kemudian berkeringat dingin, itu bisa. Tapi apabila tidak ditemukan gejala penyerta lainnya, saya pikir tidak. Jadi apabila seseorang mengalami serangan jantung, maka setelah itu kita evaluasi. Seperti contohnya untuk pompa jantungnya dengan ekokardiografi.
Contohnya, apakah pompa jantungnya kurang dari 40%? Apabila masih lebih dari 40%, maka kita akan optimalkan pengobatan, optimalkan pola hidup. Apabila ternyata kurang dari 40%, maka harus dipertimbangkan untuk tindakan lebih lanjut. Contohnya adalah dilakukannya reperfusi atau revaskularisasi, yaitu sumbatannya harus kita buka sehingga aliran darah lebih lancar, sehingga jantung mendapatkan kembali oksigen dan makanan yang cukup. Tindakan reperfusi ini bisa dilakukan dengan melakukan tindakan kateterisasi yang disertai dengan pemasangan cincin atau ring yang kita kenal dengan PCI. Sehingga tentu saja diharapkan apabila setelah dilakukan tindakan tersebut, maka prognosis pasien yang mengalami serangan jantung akan lebih baik. Kedua, itu terjadi pula faktor resiko lainnya, ya, atau komplikasi lainnya. Contohnya ya penyakit gulanya harus terkontrol. Kemudian apalagi darah tingginya juga harus terkontrol. Dislipidemianya juga harus terkontrol. Tentu itu juga diperlukan pengobatan yang rutin, kontinu, ya, tidak putus sehingga didapatkan hasil yang optimal. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan jawaban saya bisa memuaskan teman-teman. Dan akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Jantung Dunia yang jatuh pada tanggal 29 September ini. Use your heart for every heart.